Selamat siang dengan Ananda Alexander. Iya Pak, selamat siang. Benar Pak, saya Alexander. Baik. Tadi rekan kerja saya di dalam ruangan menyampaikan pesan bahwa Alexander ingin konseling atau ingin berdiskusi sedikit mengenai diri Alexander dengan saya ya. Iya Pak, benar Pak. Tadi sebelum jam 10, tadi saya datang ke ruangan Bapak. Nah, kebetulan tadi itu jam istirahat ya Pak. Lalu saya datang ke ruang Bapak, saya ingin bertemu dengan Bapak. Sekaligus saya ingin bercerita tentang diri saya ya Pak. Karena saya mengalami ketidakpastian dan saya seperti tidak ada arah. Lalu saya berinisiatif untuk datang ke ruang BK. Lalu saya lihat di ruangan BK tidak ada orang dan Bapak Hmm. pun tidak ada di ruang BK. Saya tidak tahu kemana. Tapi saya sudah menitipkan pesan sih Pak, sudah menyampaikan salam ke tadi ada orang sih di ruangan Bapak. Sepertinya itu guru BK juga ya. Saya tidak kenal banget karena saya kan jarang ke ruang BK. Tadi saya bilang sih untuk saya ingin bertemu dengan Pak Wildan di ruang BK. Iya. Cuma karena tidak ada ya udah Hmm. nanti kata dia sih Pak Wildan akan menghubungi saya dan benar Bapak sudah menghubungi saya melalui Zoom ini sih. Oh iya betul. Baik. Berarti benar pesan yang telah disampaikan oleh rekan saya bahwa Ananda Alexander ingin uh, berdiskusi diskusi ringan mengenai hal-hal yang ingin disampaikan kepada saya. Oke, perkenalkan ya, mungkin uh, saya jarang ketemu dengan Ananda. Saya guru BK Ananda. Uh, Kalau boleh tahu sebelumnya Alexander ini dari kelas berapa ya? Ya Pak, nama saya Alexander ya Pak. Saya dari kelas 12 IPA 1. Saya Mm-mm. diajar oleh Ibu Dinda sebagai wali kelas saya seperti itu Pak. Oh, Ibu Dinda sebagai Ibu wali kelas ya. Oke, saya Iya mengenal benar dekat. Pak. Ya, ya, saya kenal dekat dengan Ibu Dinda. Oke, jadi saya sudah sedikit lihat profil dari saudara Alexander, Ananda Alexander tersebut. Eh, Sebelumnya saya minta maaf, tadi saya tidak ada di ruangan, jadi saya menghubungi Ananda atau memfollow up kembali kepada Ananda terkait eh, hal-hal yang ingin Ananda sampaikan pada saya sebelum kita masuk pada sesi konseling. Ah, Bapak ingin menyampaikan ada beberapa asas-asas yang mungkin Ananda bisa pahami dan lebih mengerti mengenai asas-asas kenormatifan, asas-asas kerahasiaan, dan asas-asas lainnya. Bahwa di dalam sesi konseling individu pada pada hari ini, pada dua waktu ini, kira-kira Bapak akan membuat waktu 30 menit ke depan untuk memaksimalkan layanan atau konseling yang akan berlangsung pada waktu ini. Tentunya jika ada perasaan atau kegelisahan atau permasalahan-permasalahan yang uh, dari Ananda rasakan, Ananda bisa sampaikan kepada Bapak dengan seksama, dengan sejujurnya karena semua ada asas-asas yang Bapak terapkan. Melalui hal itu semua, Bapak berharap dengan kejujuran Ananda lebih bisa leluasa lagi sesi konseling ini. Berharap semua bisa berjalan baik-baik ya. Tentunya uh, kita akan mulai pada saat sekarang. Jadi sebelum Bapak ingin bertanya lebih dalam, kira-kira dari uh, Ananda Alexander uh, ada permasalahan atau cerita apa yang ingin
Ananda sampaikan? Atau bagaimana kabar Ananda terlebih dahulu? Ya, saya saat ini sedang dalam kondisi bimbang, tapi secara fisik saya sehat ya, Pak. Ya, Hmm, saya ingin bercerita tentang kondisi saya dan tentang pikiran saya ke depan, cuman saya agak sedikit malu ya Pak untuk menceritakannya dan saya agak sedikit kurang pede buat menjelaskannya, takut ada yang tahu gitu Pak, karena ini ya. kan sangat privasi banget buat saya. Eh, Gimana ya Pak, tapi ya saya harus mulainya gimana ya? Ah, oke, saya ulangi kembali ya, Ananda Alexander. Saya berharap Ananda bisa lebih peduli lagi kepada diri Anda karena sebab dari hal semua yang Ananda ceritakan kepada Bapak, semua akan dijaga kerahasiaannya sampai tidak ada satu orang pun yang mengetahui. Jadi, dalam sesi kali ini, Bapak ingin meyakinkan kepada Ananda bahwa tidak ada lagi hal-hal yang harus ditakuti. Mengerti ya, Ananda? Baik Pak, kalau begitu saya akan mencoba untuk Ya, menceritakan secara terbuka pada oke. Bapak. Baik. Jadi, Ananda jangan merasa khawatir lagi ya. Ten- eh, Relax saja, tidak usah uh, terburu-buru atau tidak usah terbata-bata dalam menjelaskan permasalahan-permasalahan yang Anda rasakan. Karena Bapak sudah mau meluangkan waktunya dan kamu juga sudah mau meluangkan waktunya sampai kita bertemu dalam sesi konseling ini. Baik ya, Nanda? Ya, oke siap Pak. Oke, bisa dimulai. Kira-kira apa perasaan Anda? Saya mulai dari kondisi saya saat ini di mana saya tuh sedang di fase cemas dan khawatir ya Pak tentang apa sih yang akan terjadi ketika saya lulus sekolah nanti. Mhm. Saya nggak tahu gimana ke depannya karena saya tidak tahu juga apakah saya memiliki keterampilan dan saya juga merasa saya belum memiliki pengalaman yang cukup untuk mencari pekerjaan yang saya inginkan. Rasanya seperti saya tuh terjebak dalam ketidakpastian dan saya tidak tahu arah saya setelah saya lulus nanti saya harus gimana ya Pak. Itu Iya. sih kondisi sekilas yang saya sedang rasakan Pak. Oke, berarti Ananda Alexander merasa cemas, khawatir akan kelulusan setelah sekolah nanti, menghadapi kelulusan. Ananda Alexander merasa takut akan akan kesuksesan. Kurang lebih seperti itu ya, Ananda. Iya Pak, saya sedang terjebak dalam pikiran saya. Saya ini tidak tahu nih Pak, kalau lulus nih saya mau kemana. Apakah Baik. saya harus kerja atau saya harus Mhm. kuliah? Dan Ya, saya juga nggak tahu nih, saya belum tahu keterampilan dalam diri saya ini apa sih. Apakah saya tertarik dengan dunia kerja atau saya harus melanjutkan ke perguruan tinggi? Saya masih bimbang, saya masih belum tahu pasti gimana ke depannya. Itu sih yang menjadi pergumulan dalam hati saya sih Pak, dan pikiran saya yang terus-menerus menjadi pressure buat diri saya. Saya harus menentukan saya harus gimana ke depannya. Gitu sih, Pak. hmm, Bapak mulai mengerti perasaan dan keluhan-keluhan yang Ananda rasakan bahwasannya eh, bingung gitu ya. Ananda ya merasa bingung ya, merasa khawatir, merasa kepreser akan usia atau Ananda ingin uh, Ananda bingung untuk melakukan step apa setelah lulus nanti. Seperti itu ya. Iya, benar Pak, seperti itu, Pak. Saya merasa Oke. bingung ke depannya harus gimana. Oke, saya mengerti perasaan Ananda. Memang banyak orang yang merasakan kecemasan yang serupa di saat-saat umur-umur Ananda sekarang, apalagi Ananda sudah beranjak di bangku SMA kelas 12, di mana notabene Ananda harus berani menentukan step apa setelah Ananda lulus. Jadi mau atau tidak, Ananda harus berani menentukan
pilihan-pilihan untuk menunjang karir Ananda, baik dari pendidikan, akademik, atau melalui karir langsung gitu, atau melanjutkan ke universitas lain atau bekerja begitu ya. Nah, dalam pendekatan realitas ini saya tentunya akan mencoba untuk melihat situasi dengan objektif dan mengidentifikasi langkah-langkah yang mungkin tepat untuk diambil untuk merencanakan tentunya dalam pembangunan atau membangun karir yang Ananda inginkan. Pertama, kita bicarakan tentang minat dan bakat dari saudara Ananda. Apakah ada bidang atau pekerjaan tertentu yang memang menarik menarik minat dari Ananda? Ya, oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ananda. Tolong disimak dan bisa dijawab dengan sejujurnya. Kira-kira dari Ananda, apakah ada bidang atau pekerjaan tertentu yang memang Ananda tertarik atau minat, atau memang Ananda sudah eh, melakukan hal kegiatan yang bentuknya positif untuk mengembangkan karir atau menjadikan skill kemampuan untuk menggali potensi lebih dalam dalam diri Alexander, diri Ananda Alexander itu. Bagaimana? Adakah? Ya, sejauh ini sih Pak ya, saya belum melihat bagaimana diri saya, tapi Ya, sekilas saya menemukan kalau saya itu sangat tertarik dengan komunikasi dan media sih Pak ya. Yang dimana tuh iya, secara nggak langsung tuh saya sering sekali dan saya sangat senang berbicara depan umum dan saya juga sangat senang berinteraksi dengan orang banyak ya Pak ya. iya. Karena saya suka bergaul juga dan saya juga sangat ada excited sekali terhadap pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal yang sangat kreatif, misalnya seperti pemasaran atau pengiklanan, karena saya juga kan suka berbicara, jadi sangat Mhm, mungkin sangat berkaitan ya Pak. Dan, nah tapi saya merasa tidak yakin Pak, apakah saya memiliki keterampilan itu yang akan dibutuhkan untuk sukses nanti. mhm. Nah, saya masih bingung sih itu Pak, apakah saya ini benar-benar terampil dalam hal itu apa gimana? Oke, baik. Jadi Ananda sekarang sudah mengalami atau merasakan keterampilan sedikit yang dimana notabene Ananda melakukan hal-hal kegiatan yang sifatnya berkomunikasi di dalam media maupun di dalam kenyataan atau realita. Nah, baik, dari Ananda sendiri, Ananda ini seberapa sering melakukan kegiatan komunikasi terhadap orang baru atau orang-orang yang eh, terdekat dari Ananda? Seberapa sering Ananda eh, melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif seperti public speaking atau mengikuti organisasi-organisasi lainnya yang meninjau Ananda untuk bisa menggali potensi lebih dalam lagi? Kira-kira seberapa sering? Sejauh ini sih Pak, saya melihat diri saya itu sangat suka bergaul, berbaur dengan teman-teman dimanapun itu, maupun di sekolah, maupun di rumah, ataupun teman karib, teman main lainnya. Dan untuk terkait saya bagaimana melakukan kegiatan positif sejauh ini sih Pak, saya sudah mengikuti kegiatan organisasi di lingkungan rumah ya Pak ya, itu Karang Ya. Taruna. Mm-mm. Tapi saya melihat diri saya tuh tidak eh, bereksplor di Karang Taruna karena Mm-mm. saya merasa itu tidak cocok dengan saya karena di situ saya tuh tidak bisa aktif ya Pak karena kan kegiatan itu atau organisasi itu hanya aktif ketika 17 Agustus saja. Jadi menurut saya kurang bisa berkembang saya. Nah, tapi kalau di sekolah Iya. saya ikut OSIS ya Pak ya dan di situ Ya. saya merasa public speaking saya itu terlatih karena di OSIS itu
ada banyak sekali kita bertemu dengan orang dan event-event yang ada di OSIS itu tidak hanya 1 per 12 bulan aja. Jadi itu setiap bulannya bahkan bisa ada event-event tertentu sehingga saya bisa mengeksplor diri saya sehingga saya bisa menemukan oh ternyata tuh saya ini adalah Alexander yang suka berbicara, yang suka berbaur, yang suka dengan aktivitas-aktivitas yang kreatif sehingga oh jadi ini loh saya sudah bisa sedikit menemukan. Nah, tapi kembali lagi saya apakah ini bisa menjadi keterampilan saya untuk menempuh nanti ketika lulus seperti itu sih, Pak. Oke, baik. Dari segi eh, pengalaman, baik dari pengalaman kecil maupun pengalaman yang sudah lama dari Ananda, dari lingkungan sekolah, lingkungan di luar sekolah, Ananda sudah baik sekali, sudah mau mencoba, sudah mau eh, memberanikan diri untuk mengukur sejauh mana diri Ananda bisa atau tidaknya gitu. Betul ya Nanda ya? Iya, betul seperti itu, Betul. Pak. Bapak sangat senang sekali mendapati eh, siswa Bapak ya di umur sekarang sudah mau melibatkan dirinya di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah sampai lingkungan luar sekolah. Sangat baik, Bapak sangat apresiasi sekali. Semoga dalam menentukan atau eh, dalam mengembangkan diri di segi komunikasinya, Ananda bisa terus terasah. Bapak sangat apresiasi sekali, penting sekali dalam berkomunikasi karena maupun dikit maupun eh, banyak dalam segi komunikasi itu sangat penting karena di era sekarang memang banyak sekali eh, pekerjaan-pekerjaan media-media yang harus dituntut untuk eh, bisa public speaking atau eh, meresearch atau mencoba eh, bercerita di muka umum karena memang hal tersebut tidak mudah. Hal tersebut memang harus menguasai. Hal tersebut memang harus mempunyai pengalaman yang luar biasa dari Ananda sekarang, dari umur sekarang sampai nanti berproses setelah Ananda keluar dari pendidikan sampai dan nanti melanjutkan pendidikan atau tidaknya. Bapak berharap Ananda terus menggali potensi-potensi seperti Ananda mengikuti organisasi atau lembaga-lembaga yang dapat eh, menggali atau menambah potensi dalam diri Ananda gitu. Minat Anda di bidang komunikasi dan media ini sangat berharga dalam merencanakan karir Ananda. Dalam pendekatan realitas ini, Bapak mencari cara untuk memperkuat keterampilan Ananda dalam bidang-bidang yang Ananda akan tuju. Apakah Ananda pernah mencari peluang magang? Sejauh ini sih saya belum mencari peluang semacam itu ya, Pak. Nah, Gimana? Mohon maaf, Ananda bisa dikencangkan suaranya? iya, Pak. Mm-mm, Saya sejauh ini sih Pak belum mencari peluang seperti itu ya Pak, ataupun peluang magang, ataupun pekerjaan, ataupun internship ya Pak. mm-mm. Nah, saya merasa sedikit cemas nih Pak tentang bagaimana mencari dan memilihnya nih Pak. Saya bingung nih. Saya masih sedikit tricky, saya masih sedikit bimbang. Nah, ini saya nggak ngerti nih, saya harus gimana nih Pak nanti. Oke. Ah, dalam konseling kali ini, Bapak akan mencoba untuk mencari cara untuk memperkuat keterampilan Ananda dalam bidang komunikasi. Tentunya coba nanti Bapak akan berikan information kepada Ananda mengenai magang, kursus, atau pelatihan-pelatihan yang dapat membantu Ananda dalam memperoleh pengalaman dan keterampilan yang Ananda butuhkan di dalam bidang komunikasi, di dalam media. Dalam memahami kecemasan, dalam langkah pertama yang bagus di sini, dalam pendekatannya,
Ananda dapat terdorong untuk atau menjelajahi sumber sumber daya yang tersedia terlebih dahulu gitu, seperti universitas atau institusi pelatihan yang menawarkan beberapa program yang relevan dengan minat bakat Ananda. Selama proses konseling ini, kita akan mencari cara dulu untuk mengatasi hambatan dan capaian-capaian tujuan karir Ananda yang ingin Ananda sampaikan atau tuju dari segi perasaan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan di bidang yang Ananda minati gitu ya. Nah, dari sekarang kira-kira Ananda sudah merasa lebih gimana perasaannya? Saya merasa antusias dan siap sih Pak untuk mengambil langkah konkret. Hmm, Saya ingin memiliki lebih banyak lagi pengalaman dan keterampilan sehingga saya bisa percaya diri ya Pak dalam mencari pekerjaan dan saya tidak bimbang sih Pak seperti itu. oke, oke, siap, bagus. Untuk hal tersebut memang butuh hal positif yang didukung atau dituju, karena memang dari penguatan positif, hal positif yang telah Bapak sampaikan dapat Ananda rasakan agar upaya-upaya yang telah Bapak ingin bantu kepada Ananda bisa uh, terwujud maksimal atau tersampaikan dengan langkah tepat dan cepat gitu. Eh, Sikap-sikap positif tersebut untuk pendekatan ini uh, kita juga butuh mempertimbangkan beberapa faktor dari praktis seperti cara efektif mencari pekerjaan dan menghadapi proses wawancara ya. Pertama, penting sekali untuk Ananda meresum atau menonjolkan pendidikan Ananda, baik pengalaman dan keterampilan Ananda. Apakah Anda pernah membuat resum sebelumnya? Sejauh ini sih saya belum pernah membuat resume sih Pak ya. Mhm. Saya tidak tahu juga bagaimana sih membuat resume. Mungkin saya juga belum pernah sih ya kali diajari apa entah itu di rumah atau di apa sehingga saya Mhm. tidak tahu untuk memulainya itu dari mana. Saya sama sekali nihil dengan membuat resume sih Pak. Oh gitu, baik. Oke, jadi dari senior-senior Ananda, ya dari organisasi yang Ananda eh, ada di situ, wadahnya belum pernah diajarin mengenai resum ya. Baik, Ananda tepat sekali bertemu dengan saya bahwa saya ingin sedikit mengajarkan atau eh, mencoba mengarahkan ya untuk Ananda bisa untuk membuat resume. Tidak perlu khawatir, saya dapat membantu Ananda ya. Pertama, coba Ananda siapkan pulpen, ballpoint dan kertas. Mari akan saya bantu untuk pengarahannya. Tolong disiapkan. Baik, baik Pak. Sudah ini saya sudah memegang ballpoint dan juga ada buku nih Pak di sebelah saya. Oke, baik. Uh, Semoga Anda dapat menyimak ya. Untuk Baik yang Pak, saya akan pertama, menyimak. ya, baik. Untuk yang pertama, Ananda mencoba cobalah untuk membuat daftar pendidikan dari bangku sekolah dasar sampai bangku SMA nanti. SMA sekarang, maksudnya mohon maaf. Baik Pak, sebentar saya tulis Ya, Pak. oke. Bapak tunggu. Dari SD sampai SMA ya Pak. Iya, betul. Oke, ini Pak, saya sudah buat. Oke, dari SD sampai SMA Anda sudah tulis. Oke, sekarang pengalaman atau keterlibatan Ananda dalam eh, masa lalu atau masa-masa yang telah Ananda lewati gitu. Pengalaman apa sih dari organisasi atau kegiatan event-event apa yang Ananda telah lakukan selama Ananda menggali atau mencoba dalam organisasi-organisasi yang Anda
eh, tekuni. Oke Pak, mungkin OSIS aja ya Pak, karena saya hanya bisa mengeksplor di saya di OSIS. Kalau Karang Taruna kan sedikit, Ya. hanya sekilas aja, dan saya merasa kurang tertantang dan kurang tereksplor sih di situ. Mungkin saya menulis sekarang dari OSIS aja ya Pak, nggak apa-apa ya Pak. Boleh boleh ditambah dengan Karang Taruna pun juga tidak apa-apa karena sedikit banyak juga kan ada ilmu yang Ananda dapat gitu. Oh, oke, kalau begitu Pak, saya akan tulis. Oke, saya sudah menulis Pak OSIS dan Karang Taruna dan juga event-event yang sudah saya lakukan sebagai Oh, bentuk pengalaman saya. oke. Kalau boleh tahu, eh, boleh boleh Ananda sampaikan event-event apa yang Ananda telah eh, coba dalam kegiatan-kegiatan dari luar sekolah maupun di luar sekolah. Mungkin untuk pembukuan atau perekapan data dari Ananda untuk Bapak note buat untuk Bapak taruh di note. Baik Pak. Hmm, Sejauh ini sih kalau Karang Taruna yang tadi sudah saya sampaikan, Hmm, Karang Taruna di lingkungan rumah saya ini hanya bersifat 1 banding 12 bulan ya Pak. Jadi hanya di ya. bulan Agustus saja aktifnya tepat Mhm, karena event lomba, dan setelah itu tuh tidak ada lagi Karang Taruna untuk membuat event apapun ataupun pertemuan ataupun seminar itu tidak ada. mhm, Nah, sedangkan di OSIS saya selama ini hampir 3 tahun bersekolah, mhm, saya sebagai OSIS sudah menjalankan lumayan banyak event ya Pak. ya. Di mana salah satunya itu saya dilatih untuk berbicara, yang di mana saya harus bisa menjadi kakak OSIS yang membimbing adik-adik baru ketika masa pengenalan sekolah. Yang di mana kan Ya. di situ dibutuhkan untuk bagaimana kita menjelaskan sekolah, bagaimana kegiatan di sekolah, dibutuhkan di situ dan dilatih bagaimana berbicara terhadap orang banyak, terhadap orang baru. Nah, selain itu juga ada event yang dimana kelas meeting ketika akhir semester. Yang Mhm, dimana di situ saya dilatih keterampilan, saya dilatih untuk kreativitas saya untuk apa sih lomba-lomba yang akan membuat siswa-siswa tertarik, siswa menarik minat, mhm. dan juga ada event seperti eh, seminar-seminar ataupun pertemuan-pertemuan yang bisa menambah knowledge saya, pengetahuan saya sih Pak. Sejauh itu sih Pak event-event yang penting yang berkaitan dengan bagaimana saya bisa terasah skill saya sih seperti itu Pak. Oke, baik. Bapak sangat mengapresiasi sekali cukup banyak dari Ananda telah mengikuti kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat bagi umat atau bagi orang banyak ya tentunya. Bapak senang sekali Ananda bisa mencoba hal-hal tersebut karena tanpa adanya Ananda dan orang-orang di sekitar Ananda, kegiatan-kegiatan tersebut tidak akan terlaksana dengan baik. Baik, kira-kira Bapak ingin menanyakan kembali, Ananda nih sekarang mengikuti kegiatan-kegiatan kerohanian tidak? Sejauh ini sih Pak, saya kalau kegiatan kerohanian, kalau untuk di sekolah sih saya tidak terlalu aktif ya Pak di rohani Ya. Kristen. Mhm. Nah, tapi kalau di lingkungan gereja saya cukup aktif sih Pak. Iya, karena memang Bapak lihat dari latar belakang Ananda di sini, profil Ananda cukup aktif nih di dalam kegiatan kerohanian nih. Dan Bapak lihat di dalam mata pelajaran keagamaan, Ananda cukup baik dalam memperoleh nilai-nilai atau menguasai kegiatan kerohanian atau keagamaan di dalam mata pelajaran tersebut. Coba bisa disampaikan kepada Bapak untuk pembukuannya. Hmm, ini konteksnya yang gimana ya Pak ya? Bisa disampaikan saja
untuk pembukuan Bapak bahwa Ananda memang benar aktif di dalam kerohanian. Oh, Nah, iya Pak, seperti yang sudah saya bilang tadi, kalau untuk di sekolah, untuk organisasi terutama, kan ada setiap sekolah dan di sekolah kita juga ada yang namanya rohani Kristen ya Pak, untuk terutama yang untuk eh, yang seagama dengan saya, dan saya sih di situ kurang aktif ya Pak. Karena aktif saya ini lebih ke OSIS, tapi kalau di luar sekolah saya sangat mm, aktif dengan komunitas saya di gereja dengan anak-anak muda saya. Dan kalau untuk terkait mata pelajaran agama sih, pada dasarnya saya sudah sangat paham sih Pak, karena diajari oleh guru agama dan saya selalu memperhatikan. Mungkin itu berdampaknya saya mendapat nilai bagus sih Pak dari agama karena saya memperhatikan. Dan juga saya ada namanya pembelajaran agama pada saat saya kecil, pada saat saya remaja, yang kalau Bapak tahu suka dengar ada yang mm, namanya kayak sekolah minggu tuh Pak. ya, Nah, di aha, situ saya bisa belajar tentang agama, oke, tentang bagaimana sih kerohanian dalam Kristen seperti itu sih Pak. Makanya saya bisa mendapat nilai bagus. Mungkin itu sih Pak jika saya bisa mengkaitkan. oke, iya memang kan notabene di dalam keagamaan kan ada yang namanya ceramah, gitu ya nak ya. Iya benar Pak, ada. Nah, itu maksudnya saya mengkaitkan hal tersebut di dalam potensi diri Anda nih, gitu. Sejauh mana Anda bisa dan uh, bagaimana Anda menerapkan hal tersebut di dalam kehidupan sehari-hari Ananda, gitu. Berarti memang benar aktif ya Ananda uh, mengikuti kegiatan kerohanian di luar sekolah, gitu ya. Bahkan Iya sampai benar Pak, ikut sekolah minggu, betul? Sekolah minggu ya? benar, benar Mm-mm. itu Pak. Iya. Oke, itu Bapak juga apresiasi lagi bahwa hal-hal tersebut memang baik dan harus tetap ditekuni untuk menambah kemampuan berkomunikasi Ananda gitu. Selain pengalaman dan hal tersebut, kira-kira keterampilan apa yang Anda miliki selain public speaking? Hmm, yang saya rasa sih selain public speaking, saya merasa saya sangat bisa dalam hal, mungkin dalam hal media sih Pak ya, Hmm, dalam hal mungkin broadcasting ataupun pemasaran, karena saya kan juga sangat aktif bermain media sosial apa, jadi saya hmm, merasa media sosial ini sebagai ranah saya untuk mengembangkan diri saya juga. Di situ saya bisa apapun bisa dilakukan ya Pak ya di media sosial seperti di Twitter ataupun ya, Instagram, saya bisa berekspresi tentang diri saya, dan saya merasa saya nyaman di dunia media sosial itu, dan saya merasa oh saya bisa nih menggali keterampilan saya di dunia media sosial ini, entah itu saya bisa melakukan broadcasting ataupun dengan hmm, siaran ataupun saya betul. bisa men-share berita-berita yang ada viral sekarang sehingga Hmm, teman-teman saya bisa tahu, ataupun saya bisa pengiklanan dengan kayak mengiklankan branding diri kita pun, menurut saya itu juga bisa, dan itu menjadi kayak oh ini saya bisa di sini nih, dan ini bisa menjadi kreativitas saya dan keterampilan saya seperti itu sih Pak. oke, bagus sekali. Ananda sudah mulai terbuka ya kepada Bapak bahwasannya memang perlu sekali Anda men-share berita-berita yang terupdate dan terakurat tentunya untuk menambah kemampuan dalam menganalisa berita simpang siur yang ramai di era-era sekarang gitu. Setelah Ananda menyampaikan berita-berita tersebut, uh, itu semua kita akan jadikan suatu informasi yang bersifatnya berformat resume yang cukup terstruktur dan menarik bagi Ananda, sangat dan juga begitu penting dalam menulis menulis surat lamaran
yang cukup efektif untuk mencerminkan minat dan motivasi Ananda dalam bidang yang Ananda minati. Nah, selama proses konseling, kita akan membahas dan memperbaiki dokumen-dokumen tersebut. Bisa ya, Nak? Iya, terima kasih Pak atas bantuan Bapak. Saya merasa lega bahwa saya tidak sendirian sih dalam menghadapi tantangan ini. Hmm, oke. Terima kasih juga tentunya pada Ananda sudah mau mencoba, men-share, dan memberitahukan hal-hal yang mengganjal. Dan saya sangat senang juga sudah bisa membantu sedikit banyaknya dalam proses konseling ini atau permasalahan yang Anda rasakan. Tenang saja, Ananda tidak usah merasa sendiri. Di dalam pendekatan ini, Bapak akan membahas strategi pencarian pekerjaan yang efektif untuk mengidentifikasikan sumber informasi tentang lowongan pekerjaan, untuk membangun jaringan profesional dan menggunakan platform online untuk mempromosikan uh, Ananda Alexander, ya. Selama proses konseling ini kita akan membahas langkah-langkah lebih detail lagi, ya. Sudah siap? Iya Pak, semua terdengar sangat bermanfaat dan saya siap dan saya merasa lebih percaya diri sekarang sih Pak dengan adanya rencana dan langkah-langkah tersebut yang jelas ya Pak. Ya, baik. Bapak sangat senang mendengarnya dalam pendekatan ini. Bapak menghadapi kita juga uh, akan menghadapi ketidakpastian dengan memperluas wawasan tentang peluang karir yang mungkin di luar bidang komunikasi dan media ya, yang Ananda minati gitu. Ini dapat membuka pintu bagi Ananda untuk mengeksplorisasi bidang-bidang lainnya yang mungkin cocok dengan minat dan keterampilan Ananda. Kesiapan untuk mengeksplorasi opsi alternatif dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan fleksibilitas dalam pencarian pekerjaan, ya. Ya, Pak, saya akan berusaha membuka pikiran saya dan siap untuk menggali lagi peluang-peluang yang ada mungkin sesuai dengan minat dan keterampilan saya ya Pak. Terima kasih banyak Lupa atas bantuan dan dukungan Bapak kepada saya. Saya merasa Oh, lebih pede sekarang. wah, alhamdulillah. Baik, saya senang sekali dengan jawaban dari Ananda. Nah, saya di sini untuk membantu selama proses konseling. Kita bekerja sama untuk mengatasi kecemasan, untuk mengidentifikasi langkah-langkah konkret dan yang cukup membangun dalam karir Ananda untuk memuaskan, untuk mengetahui atau mencoba lebih menenangkan situasi setelah Ananda lulus sekolah. Ingat bahwa ini adalah perjalanan dan dengan kesabaran dan dedikasi dan komitmen Ananda akan mencapai tujuan Ananda. Jadi jangan khawatir, Ananda punya bapak, Ananda punya orang-orang di sekeliling Ananda yang cinta dan sayang kepada Ananda. Jadi jangan pernah khawatir akan kesuksesan karena ketika Anda mau mencoba hal-hal yang sifatnya baru dan atau sifatnya Ananda belum tak mengetahui, Ananda ada kemauan dan Ananda berkomitmen untuk bisa, semua akan ada jalannya. Gitu ya, Ananda. Halo, masih tersambung? Tersambung kok Pak, saya mendengar ya Oke, Pak. ya, seperti itu Ananda. Terima kasih Lupa, saya sekarang sudah menjadi lebih optimis lagi dalam menghadapi tantangan. Nah, ya, jadi jangan khawatir lagi ya, Naya. Bapak pesan untuk lebih mau mencoba, lebih mengeksplorisasi diri kembali, mendedikasi diri kembali, uh, berkenalan dengan orang baru, mencoba konektivitas terhadap orang-orang di sekeliling Ananda, itu jangan berdiam diri karena orang yang gagal adalah orang yang tidak mau mencoba. Orang yang tidak mau mencoba
berarti ia akan siap dengan kegagalan. Orang yang gagal adalah orang yang uh, memulai dengan memulai karir atau memulai hal dari yang akan dituju dalam kesuksesan nanti gitu. Terima kasih ya, Ananda. Saya sangat senang mendengarnya. Mari kita mulai bekerja sama dan membuat langkah-langkah pertama dalam merencanakan karir yang cukup cerah setelah lulus Ananda sekolah. Setelah melakukan konseling kali ini, mungkin sudah cukup. Kira-kira bagaimana perasaan Anda setelah setelah konseling atau layanan yang telah Bapak berikan kepada Ananda? Iya, saya merasa lebih tenang ya Pak. Saya merasa lebih rileks dan saya sudah merasa plong gitu ya Pak. Sudah lepas gitu apa yang saya cemaskan, yang saya pikirkan. Hmm? Dan saya juga sudah bisa merasa terpecahkan masalah saya dengan konsultasi ke Bapak. Dan saya merasa sedikit membuka pikiran saya dan cakrawala pengetahuan saya terkait apa sih yang akan terjadi di depan dan bagaimana saya harus mengambil langkah dan Mhm. tentang bagaimana saya harus menggali keterampilan diri saya seperti itu sih Pak. Ya, oke, baik. Semoga semua dapat terpecahkan dan semoga semua dapat membantu permasalahan yang telah Ananda sampaikan kepada Bapak. Terima kasih. Sesi konseling kali ini Bapak sangat senang sekali Ananda mau terbuka, Ananda mau peduli dengan diri Ananda, Ananda mau mencoba mendiskusikan pada Bapak. Tenang saja, diskusi kali ini atau konseling kali ini uh, Bapak akan merahasiakan semuanya. Jika Ananda merasakan kegelisahan kembali atau dapat mendapatkan permasalahan-permasalahan baru, Ananda bisa uh, mengunjungi ruang guru atau mengunjungi ruang BK yang ada di sekolah, ataupun Ananda bisa membuat janji kepada Bapak sehingga Bapak bisa menyesuaikan jadwal kosong Bapak untuk Ananda. Ya, Iya, Bapak. terima kasih Pak. Oke, baik. Semoga dapat membantu ya Ananda. Iya, terima kasih lupa saya sudah merasa lebih baik lagi sekarang. Oke, baik. Untuk kali ini sesi konseling Bapak akhiri ya. Baik Pak, Oke, terima kasih. siap. Ananda mau ada kesibukan lain atau bagaimana setelah uh, konseling ini? Iya, kebetulan sih saya nggak ada schedule apa-apa ya hari ini ya Pak. Mhm, ya. Mungkin saya ingin mengerjakan tugas sekolah aja sih Pak, itu aja. Oke, baik. Satu lagi, mohon maaf Ananda tertinggal. Bapak lupa. Ingin menanyakan mengenai perihal kira-kira nih setelah kita konseling kali ini, Ananda ini eh, mau melakukan step apa nih? Kira- Kira-kira apa? Coba Ke bisa depannya sih, disampaikan pada Bapak. ya ke depannya sih apa karena saya sudah kelas 12, Mhm, mungkin saya akan sudah mulai menggali diri saya sih Pak ya. Dan saya mhm. akan lebih menyadari tentang apa sih yang sudah saya lakukan yang berkaitan dan akan menyadarkan saya tentang oh ini loh sebenarnya itu keterampilan saya. Mungkin saya akan lebih berkaca ke belakang dan akan menjadikan itu sebagai kesadaran diri saya kalau saya itu sebenarnya itu memiliki keterampilan dan saya pasti eh, akan menjadikan keterampilan dan keahlian saya dan pengalaman organisasi saya sih sebagai landasan dasar saya untuk bagaimana mengambil langkah ketika saya lulus nanti. Mungkin apakah saya akan bekerja atau kuliah, mungkin saya akan memikirkannya lagi setelah ini tentang apa yang akan terbaik buat diri saya seperti itu sih Pak. Apakah saya bekerja ataupun saya akan melanjutkan pendidikan dan saya akan mendiskusikannya itu juga dengan orang tua saya sih Pak seperti itu. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih jawaban-jawaban atau apresiasi sekali Bapak kepada Ananda. Informasi kembali, jika Ananda sudah menentukan pilihan
terhadap karir yang akan Anda pilih, tolong informasikan kepada Bapak ya, Naya. Baik Pak, siap Pak. Oke, siap. Bapak sangat senang untuk sesi konseling hari ini dan Ananda juga sudah bisa merasa tenang. Maka konseling hari ini bisa Bapak akhiri. Iya, oke Pak, terima kasih. Oke, sudah Tidak masalah terselesaikan Pak. ya, Naya. Yes, kurang lebih sudah plong sih Pak saya. Oke, terima kasih Bapak Bapak tutup. Semoga Ananda bisa lebih sukses kembali. Semangat Baik ya, Pak, Nak. terima kasih. Siap Pak, Oke, terima kasih Pak. siap. Terima kasih.